Halo Sobat Kerja, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat, semangat, dan penuh motivasi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di tempat kerja. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya bekerja di lingkungan yang penuh risiko, tanpa perlindungan memadai, tanpa aturan keselamatan yang jelas, atau bekerja dalam tekanan berat, target yang menumpuk, sampai-sampai kesehatan mentalmu ikut terancam? Kalau kamu pernah merasakan atau melihatnya, berarti kamu sudah punya gambaran betapa pentingnya perlindungan di tempat kerja. Inilah kenapa setiap perusahaan harus benar-benar memahami dan menerapkan konsep 3K, yaitu kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Konsep ini bukan hanya formalitas di atas kertas, tetapi benar-benar harus diimplementasikan untuk menjaga nyawa, kesehatan, dan kesejahteraan setiap pekerja. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas beberapa hal penting. Pertama, apa sebenarnya konsep 3K itu? Kedua, kenapa 3K harus diterapkan secara serius di setiap bidang pekerjaan? Ketiga, seperti apa contoh nyata 3K yang sudah dijalankan di berbagai industri? Dan terakhir, landasan hukum apa saja yang mendasari penerapan 3K di Indonesia? Yuk kita mulai pembahasan ini agar kita semua makin paham dan semakin peduli. Pengertian 3K. 1. Kesehatan kerja. Kesehatan kerja adalah segala upaya, kebijakan, dan program untuk menjaga agar kondisi fisik dan mental para pekerja tetap prima. Artinya, pekerja bukan hanya bebas dari penyakit, tetapi juga punya daya tahan tubuh yang baik, tidak mudah stres, dan memiliki pola hidup yang sehat. Sebagai contoh, seorang pekerja pabrik yang setiap hari terpapar bahan kimia berbahaya wajib mendapatkan pemeriksaan kesehatan rutin. Selain itu, perusahaan juga harus menyediakan edukasi pola makan sehat, pemberian vitamin, bahkan konseling psikologis bila diperlukan. Semua ini demi memastikan pekerja tetap produktif tanpa mengorbankan kesehatan. 2. Keselamatan kerja. Keselamatan kerja fokus pada bagaimana mencegah dan meminimalkan risiko kecelakaan di tempat kerja. Setiap pekerjaan pasti punya potensi bahaya, mulai dari bahaya ringan hingga yang bisa mengancam nyawa. Oleh karena itu, perusahaan wajib melakukan identifikasi potensi bahaya di setiap titik kerja, membuat SOP atau prosedur kerja yang jelas, dan memastikan setiap pekerja memahami serta mematuhinya. Penggunaan alat pelindung diri atau APD juga tidak boleh diabaikan. Contoh nyatanya adalah pekerja bangunan yang harus selalu memakai helm proyek, rompi reflektif agar terlihat jelas, dan sepatu safety untuk melindungi kaki dari benda tajam atau berat. Hal-hal kecil seperti ini sering diabaikan. Padahal, justru itulah yang menyelamatkan nyawa. 3. Keamanan kerja. Keamanan kerja berarti perlindungan pekerja dari berbagai ancaman, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Ancaman fisik misalnya pencurian, perampokan, atau bahkan pelecehan di lingkungan kerja. Sementara ancaman non-fisik bisa berupa pencurian data perusahaan, serangan cyber, atau kebocoran informasi penting. Untuk itu, perusahaan perlu memasang CCTV di area kerja, membatasi akses dengan ID card, menempatkan petugas keamanan,
dan membuat kebijakan tegas terkait pelecehan atau perundungan di tempat kerja. Selain itu, sistem keamanan digital seperti firewall, antivirus, hingga edukasi keamanan cyber juga sangat penting di era digital sekarang ini. Tujuan dan manfaat 3K. Lalu, apa sebenarnya tujuan dari penerapan 3K? Tujuan utamanya adalah memastikan setiap pekerja bisa bekerja dengan aman, sehat, dan nyaman. Selain itu, 3K juga bertujuan untuk meningkatkan semangat kerja, menurunkan risiko terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja, serta melindungi aset-aset penting milik perusahaan dari gangguan keamanan. Manfaatnya sangat terasa, baik untuk pekerja maupun perusahaan. Bagi pekerja, mereka akan merasa dihargai, dilindungi, dan punya jaminan keselamatan. Bagi perusahaan, produktivitas akan meningkat karena pekerja bekerja dengan nyaman dan minim absensi. Biaya pengobatan dan kompensasi akibat kecelakaan juga bisa ditekan, sehingga anggaran perusahaan bisa dialokasikan untuk pengembangan lain. Selain itu, citra perusahaan pun akan meningkat di mata publik dan mitra kerja, karena dinilai peduli terhadap kesejahteraan karyawan. Lingkungan kerja yang harmonis pun dapat terwujud. Komponen dan program 3K. Bagaimana penerapannya di lapangan? Berikut beberapa program yang bisa dilakukan. Program kesehatan kerja. Perusahaan dapat menyediakan pemeriksaan kesehatan berkala untuk mendeteksi penyakit sedini mungkin. Selain itu, diadakan edukasi gizi, penyuluhan bahaya rokok dan alkohol, hingga program olahraga ringan di kantor seperti senam pagi atau peregangan rutin. Perusahaan juga harus memperhatikan fasilitas ruang istirahat yang nyaman, sirkulasi udara yang baik, pencahayaan yang cukup, dan suhu ruangan yang mendukung produktivitas. Program Keselamatan Kerja membuat dan mensosialisasikan SOP kerja untuk setiap departemen adalah langkah awal. Pelatihan penggunaan alat berat, cara kerja yang aman, hingga simulasi keadaan darurat seperti kebakaran atau gempa juga harus rutin dilakukan. Perusahaan juga harus memeriksa kondisi alat kerja secara rutin agar tidak menimbulkan kecelakaan. Program keamanan kerja. Selain pemasangan CCTV, penting juga menerapkan sistem akses terbatas. Pekerja harus menggunakan ID card untuk masuk ke area tertentu. Kebijakan pencegahan pelecehan dan perundungan harus disusun jelas, dengan jalur pelaporan yang aman dan tidak menimbulkan rasa takut. Keamanan siber juga wajib diperhatikan, misalnya dengan menerapkan password yang kuat, backup data rutin, dan pelatihan keamanan digital. Tantangan dan solusi. Walaupun 3K sangat penting, realitanya masih banyak tantangan di lapangan. Beberapa perusahaan menganggap biaya penerapan 3K cukup besar, sehingga masih sering diabaikan. Kesadaran pekerja pun terkadang rendah, misalnya enggan memakai APD karena merasa ribet. Selain itu, pengawasan dan pelatihan yang minim juga membuat program 3K tidak berjalan maksimal. Namun, semua tantangan ini bisa diatasi. Edukasi rutin dan pelatihan berkala sangat penting untuk membangun budaya kerja yang aman dan sehat. Membentuk tim K3 atau Panitia Pengawas Keselamatan Kerja di setiap perusahaan juga bisa membantu. Selain itu, audit berkala dan peran aktif serikat pekerja akan memperkuat pengawasan.
Landasan hukum 3K di Indonesia. Penerapan 3K juga didukung oleh berbagai aturan hukum di Indonesia, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Permenaker Trans Nomor Per 05 Per Men Pres 996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK3. Semua peraturan ini mewajibkan perusahaan untuk menyediakan perlindungan yang layak bagi para pekerja. Studi kasus dan praktik terbaik. Beberapa perusahaan di Indonesia sudah berhasil menerapkan 3K dengan baik. Misalnya PT Pertamina yang sukses menerapkan program Zero Accident, artinya tidak ada kecelakaan kerja selama periode tertentu. Atau PT Toyota yang berhasil mengintegrasikan K3 ke dalam budaya kerja perusahaan, sehingga keselamatan menjadi tanggung jawab bersama. Praktik terbaik yang bisa dicontoh antara lain, melakukan safety briefing sebelum mulai bekerja, menerapkan budaya stop jika tidak aman, di mana pekerja berhak menghentikan pekerjaan bila dirasa berbahaya, memberikan penghargaan atau reward bagi tim yang mampu menjaga keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik. Sahabat kerja, mari kita sadari bersama bahwa bekerja bukan hanya tentang mencari nafkah atau mengejar target, tetapi juga soal menjaga keselamatan diri sendiri, menjaga kesehatan tubuh dan mental, serta memastikan lingkungan kerja aman bagi semua orang. Dengan menerapkan konsep 3K secara konsisten, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga keluarga yang menanti di rumah, rekan kerja, dan aset perusahaan yang kita banggakan bersama. Ingat, bekerja dengan selamat, sehat, dan aman bukanlah sebuah pilihan, tetapi hak dan kewajiban kita semua. Tetap semangat dan selalu peduli pada keselamatan kerja. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya, Sobat Kerja.